menemani kakak-kakak layanmu, di mana pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau menghadap Tuhan, duduk yang manis, tidak ada guyon-guyon, tidak ada makanan di depan, ya. Kita mau menghadap Dia, karena pada saat ini adik-adik Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita, Dia siap memberkati semua kakak-kakak layan. Ya. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita angkat satu pujian. Mari kita memuji Dia. Kami puji dengan yang Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sambut dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu dengan beribadah. Kami mau memuji, memuliakan namamu, kami mau agung-agungkan namamu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, berkati kakak layan kami, dan berkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam namamu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik, kita sudah berdoa. Lalu kita mau apa? Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau gerak-gerak supaya kita enggak loyo. Ya, ayo berdiri. Hap, 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 berdiri. Oke, pintar kita berdiri. Kita memuji. Haleluya, haleluya.
Selamat. Dan kita adalah milik siapa? Nggak dengar. Siapa? Iya, kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, adik-adik, saatnya kita mau kita mau bermazmur. Ambil Alkitabmu. Kalian boleh duduk lagi. Oke, ambil Alkitabmu. Kita akan bermazmur. Ya, Mazmur 16. Ibu tunggu. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Duduk yang manis. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Luar biasa pasti ya. Anak-anak Tuhan selalu diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu riang gembira dan selalu sehat. Nah, kita sekarang mau mendengarkan cerita. Mau dengar tentang apa kata Alkitab. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita membaca, sebelum kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan, kita berdoa dulu. Ya, satukan tangannya, dilipat, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus di dalam surga, terima kasih karena hari ini Tuhan, hari Minggu yang baru lagi yang boleh kami sambut di dalam Engkau. Terima kasih karena Tuhan sudah peliharakan kami selama seminggu. Dan hari ini Tuhan, kami sudah bersuka cita, kami sudah memuji Engkau, dan sekarang kami mau mendengar apa yang akan dikatakan oleh Roh Kudus. Karena itu Bapa, bekerjalah, berkarya melalui kakak layan dan melalui tim yang berada di sini. Tuhan memberkati agar kami semuanya boleh dilayakkan untuk mendengar
Adik-adik, minggu ini Kak Sofi mau cerita sedikit tentang zaman dulu, waktu perjalanan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, terus dia berjalan, jalan jauh. Ya, banyak hal terjadi, dipimpin oleh Bapak siapa? Bapak Musa. Suatu saat Allah memberikan perintah-perintah kepada bangsa Israel melalui Bapak Musa. Perintahnya itu dikenal dengan apa? Ada yang tahu? 10 perintah Tuhan. Nah, itu disampaikan oleh Allah kepada Bapak Musa, ditulis ya. Ditulisnya zaman dulu bukan di buku seperti ini, tetapi di batu ya. Ditulis di batu, disampaikan kepada bangsa Israel. Perintahnya Tuhan cuma satu. Musa, sampaikan perintah-perintahku ini kepada bangsa Israel supaya mereka mentaatinya, supaya mereka menuruti perintah-perintahnya, melakukan 10 perintah itu. Lalu adik-adik, dalam perjalanan lagi, bangsa Israel jalan lagi ya, karena mereka mau menuju ke tanah perjanjian. Lalu dalam perjalanan itu, karena lama adik-adik ya, saking lamanya ini perjalanan, jalannya itu 40 tahun. Dari sana jauh jalan muter sampai dalam perjalanan itu karena lama, beberapa orang, bahkan banyak orang yang waktu berangkat itu ada yang masih anak-anak. Lalu setelah 40 tahun dia sudah dewasa. Ada yang berangkatnya itu sudah seperti Kak Sofi ya. Lalu setelah 40 tahun tambah tua enggak? Tambah tua ya. Terus yang berangkatnya sudah tua, ditambah lagi 40 tahun mereka berkeliling mau menuju ke tanah Kanaan. Yang tua akhirnya kemana? Makin tua Kak? Iya, makin tua. Memang makin tua terus lama-lama ada yang meninggal. Nah, karena banyak yang meninggal adik-adik, pas sudah mau dekat ini sama tanah Kanaan ya, sama tanah perjanjian. Terus ini yang dulu masih kecil-kecil, sekarang kan udah segini, ada yang sudah bawa tongkat karena jadi tua ya. Semuanya itu dikasih tahu lagi sama Bapak Musa, dikumpulkan. Hei umat-umat Israel sini ya, sini. Saya ingatkan lagi perintah Tuhan yang dulu supaya kamu mentaatinya. Kenapa harus taat? Kenapa tidak taat? Itu dikasih tahu. Nah, Bapak Musa lalu kasih pesan-pesan kepada umat Israel. Pesannya ini adik-adik ada di kitab Ulangan. Nah, adik-adik sekarang buka Alkitabnya. Kita buka kitab Ulangan ya. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan 30. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu,
di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah ini yang diingatkan lagi oleh Bapak Musa kepada bangsa Israel. Supaya apa? Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, ayat 2, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Nah, itu yang diingatkan oleh Bapak Musa. Jadi kenapa Bapak Musa bilang berbalik? Berbalik itu artinya kalau kamu pernah tidak taat, kalau kamu pernah melanggar apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam perintahnya, ayo kembali, ayo bertobat, ayo jangan diulangi lagi, ayo jangan nakal lagi, ayo taat, ayo nurut, maka Tuhan akan menyayangi engkau. Nah, seperti apa adik-adik? Seperti adik-adik juga diingatkan untuk selalu taat, selalu nurut kepada siapa? Wakil Allah di dunia adalah orang tua. Orang tuamu, guru-gurumu, pamanmu, nenekmu, ya, tantemu, semua orang yang lebih tua dari kamu yang memberikan nasihat baik itu wajib untuk ditaati, wajib untuk dituruti. Kenapa? Karena apabila kamu melakukannya, maka kamu akan disayang oleh mereka. Kalau disayang oleh mereka, itu berarti disayang oleh Tuhan. Coba gimana rasanya kalau disayang? Kalau suatu saat adik-adik mungkin pernah main gitu ya, lari-lari di dalam rumah, lari-lari sama adiknya, terus main umpet-umpetan, atau main tembak-tembakan, atau main polisi-polisian, atau main apapun, mungkin main bola di dalam rumah, terus gak sengaja kesenggol, ada gelas yang pecah, prang, ya, gelasnya pecah, aduh, ya, bingung sudah, gimana ini ya? Nah, padahal sebelumnya itu mama sudah pernah pesan, kalau main lari-lari jangan di dalam rumah, karena di rumah itu ada TV, di rumah itu nanti ada gelas, ya ada vas, nanti kesenggol.
begitu kejadian beneran, nah bingung, ya toh? Akibatnya apa? Kira-kira mama marah nggak ya? Kira-kira mama bilang, ih pintar, sayang anak mama. Apakah mama akan berkata begitu? Atau mama akan bilang, hah? Kan mama sudah bilang, jangan lari-lari di dalam rumah. Lihat ini, ayo bereskan. Kira-kira mama ngomong yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tentunya kedua. Kenapa? Mama marah. Sebab apa? Sudah jelas kamu melanggar apa yang mama sudah pesankan. Sudah dibilang jangan, kok masih melakukan. Akibatnya dimakan. Tapi kalau kamu tidak melakukan apa yang dilarang, kamu tidak melakukan lari-lari di dalam rumah, maka mama gak akan marah, akan tetap sayang. Lalu kak, kalau begitu, kalau mama marah, apakah mama itu gak sayang sama aku kak? Sayang. Mama tetap sayang sama kalian, sama seperti Bapa di surga tetap sayang pada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu berulang kali nakal, dibilang begini dia lakukan begitu, dibilang begitu dia lakukan begini, dibilang jangan ke sana dia malah lari ke sana. Nah, sayangnya Tuhan bagaimana? Tuhan marah ya marah, tapi marahnya itu tetap sayang. Seperti papa sama mama kalau marah kalian, setelah itu kalian diapakan? Disayang lagi, ya kan? Tapi tetap sebelumnya bilang, ma, maaf ya ma, aku tadi melanggar perintahnya mama, jadi pecah gelasnya. Tapi aku bersihin ma, sudah aku bersihin kok ma. Itu anak yang jempolan. Jadi adik-adik, pesannya hari ini tetap mentaati peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Apa aturan Tuhan itu? Apa firman-Nya itu? Semuanya ada di dalam Alkitab. Alkitab ini ya, minta adik-adik, minta yang belum bisa baca, minta papa atau mama bacakan. Di situ banyak cerita tentang pahlawan-pahlawan Allah, tentang bagaimana Tuhan itu kasih nasihat, bagaimana Tuhan itu kasih perintah, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, semuanya ada di sini. Ya, pesannya tetap adik-adik harus taat. Baik, begitu saja adik-adik. Kita mau berdoa lagi, kita mau terima kasih sama Tuhan. Ayo dilipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar tahu bagaimana dulu Bapak Musa memimpin bangsa Israel, dan Bapak Musa sudah menyampaikan perintah-perintah-Mu, dan Bapak Musa juga mengingatkan bangsa Israel untuk tetap taat kepadamu. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ini, kami masih kecil Tuhan, kami masih banyak melakukan kesalahan, tapi kami sayang pada Papa dan Mama. Karena itu ajari kami untuk bisa taat sebagaimana yang dinasehatkan dan diingatkan oleh Bapak Musa kepada bangsa Israel. Mari Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh hidup taat sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak-kakakmu. Firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kita kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan dengan cara apa? Gampang kok. Taat kepada Tuhan tuh dengan cara kita suka, kita suka berdoa, kita suka baca firman. Dan yang ketiga, kita juga harus mengucap syukur di dalam segala hal. Adik-adik, taat kepada Tuhan itu berarti kalian menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga taat kepada orang tua berarti kalian juga menyenangkan hati orang tua. Loh, taat kepada orang tua tuh taat yang bagaimana ya? Nah, pada saat ini taat kepada orang tua adalah taat dengan larangan. Larangan apa sih, Bu? Ini loh, larangan ya, adik-adik. Kalian boleh pegang HP pada waktu belajar, pada waktu daring dari sekolahan, dengan pada waktu juga kalau kalian beribadah boleh pakai gadget. Ada jamnya, jangan lama-lama. Kalau sudah selesai belajar, taruh dulu. Jangan kok sudah selesai belajar lalu kalian gini main game, nanti pelajarannya hilang semua. Kalau kalian lama-lama nonton ini, kalian matanya bisa rusak. Apalagi kalau kalian main gadget di tempat yang gelap-gelap, mata kita cepat rusak. Nanti kita belum sampai tua, kita sudah pakai kaca mata. Maka dari adik, kalau kita taat kepada Tuhan, mentaati firman-Nya, mentaati perintahnya, juga taat kepada orang tua, apa yang orang tua katakan, kita juga harus nurut. Ya, adik-adik, pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan memberikan persembahan. Berikan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga persembahan itu menjadi pelayanan kasih di gereja kami. Mari adik-adik, siapkan persembahanmu, dan persembahan ini nanti berikan persembahan, kalian taruh di meja kalian, nanti bisa dititipkan mama papanya, nanti mama papanya bisa membawa ke gereja untuk dimasukkan di kantong gereja. Kita akan nyanyi satu pujian, Ku Beri Persembahan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Firman-Mu boleh menetap dalam kehidupan kami, dan kami mau taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, kami taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kami, tapi hanya sedikit yang kami kembalikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian.
kitab suci hartaku. Mari adik-adik, lipat tanganmu dan tutup matamu, tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan melalui firman-Mu yang telah dibawakan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, mau berdoa, mau baca firman, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami yang ada di rumah, berkati mama, papa, oma, opa, adik, kakak, dan memberkati seluruh anak layan kami. Berkat yang dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anak layan kami dalam pendidikan sekolah, dalam kehidupan mereka di rumah bersama mama, papa, oma, opanya. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi sinar bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang, dan izinkan kami untuk minggu yang akan datang, berikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi.